semuanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan sudah siap tentunya di depan layar kaca Anda. Menantikan saya Kak Rose, kita akan sama-sama di Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada Bang Opi Kumis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti juga ada pasangan pengantin baru, ya ada Boya dan suaminya Excel. Nah, sebelumnya kita kebocokan dulu untuk bahas yang sedang ramai terjadi di luar sana, menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata, kabar duka yang mengagetkan, lagi-lagi dunia hiburan tanah air kehilangan satu sosok berbakat yang karya-karyanya banyak sekali menghibur kita semua. Kemarin sekitar pukul 2:30 sore, Kang Epy Kusnandar menghembuskan nafas yang terakhir karena sakit yang dideritanya. Kami atas nama keluarga besar Rumpi No Secret turut mengungkapkan rasa duka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Kali ini kami berkesempatan juga ingin menampilkan momen-momen terakhir, pertemuan terakhir, wawancara terakhir kita di Rumpi bersama Kang Epy. Tapi sebelumnya kita mau melihat lagi seperti apa suasana pemakaman dan bagaimana kenangan almarhum di mata keluarganya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Terakhir kami bersama Kang Epy itu terjadi di bulan Juli 2025 ini, begitu ya. Pada saat itu Kang Epy membagikan cerita dia habis sakit sampai harus dirawat di rumah sakit, tetapi di tengah sakitnya itu pun almarhum masih profesional gitu datang ke premier film. Nah, premier film ini memang juga banyak cerita dari kejadian di premier film karena dia ngerasa pada saat dia menjalankan perannya itu dia merasa banyak sekali, dia ngerasa didampingi oleh mendiang almarhumah ibunya gitu. Dan di situ juga Bang Epy sempat cerita bahwa dia masih sebetulnya ingin banyak berkomunikasi dengan mendiang ibunya karena merasa ada wasiat ibunya yang masih harus diwujudkan gitu ya. Kita lihat cuplikan wawancaranya, termasuk juga cuplikan wawancara di sekitar tahun 2022 begitu ya. Pada saat almarhum ini juga menyampaikan harapan terhadap putranya begitu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Proses reading, proses workshop sampai hari premier itu tadinya merasa bangga, bahagia, merasa terbantukan oleh almarhum ibu saya. Proses menjadi calon jenazah yang susah meninggal itu kayak ibu saya gitu. Jadi saya teringat anak saya. Apabila saya udah nggak ada, nanti akan jadi bapak, punya anak. Jangan kepleset kayak bapaknya. Jangan tersandung. Proses reading, proses workshop sampai hari premier itu tadinya merasa bangga, bahagia karena film itu merasa terbantukan oleh almarhum ibu saya. Selama proses itu, proses menjadi calon jenazah yang susah meninggal itu kayak ibu saya gitu. Jadi saya pengen ngobrol terus sama ibu, ada kata-kata, ada wasiat yang belum selesai diungkapkan oleh ibu. Karena sama adik-adik saya itu dia nggak bisa ngobrol. Tapi kamu katanya dia sakitnya parahnya sampai suka ngigo-ngigo gitu. Kamu sadar nggak kalau kamu ngigo? Ya kalau ngigo nggak sadar. Ngigonya seperti sampai apa? membuat kamu khawatir katanya ada. Iya. Sesuatu yang, aduh jangan diucapkan, takut pengaruhnya nggak baik. Tahan jang gitu, selalu sabar jang. Nah selalu itu ada bayangan-bayangan yang nggak enak dari mulai sore. Kayaknya bakal ada sesuatu nih. Tapi apa ya, jangan yang nggak terucapkan itu. Kita baca komentar netizen seperti apa begitu ya. Gary Iskak, mamanya Raisa, bapaknya Marsyanda, Bos Idan, mamanya Siti Badriah, dan Epy Kusnandar, Husnul Khotimah ya. Gitu. Yang berikutnya ada lagi, semakin banyak yang meninggal, semakin sadar kalau dunia ini sementara. Pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta, entah kapan itu rahasia sang ilahi. Yang berikut, yang pernah menghujat istrinya Kang Epy, lo lihat nih saat mereka jatuh, istrinya tetap di sampingnya sampai akhir hayatnya. Lanjut.
Dia itu cancer waktu dulu pernah divonis dokter kalau masa hidupnya nggak akan lama. Tapi ternyata dia bisa hidup selama ini melebihi vonis dokter. Kang Epi hebat, semangat hidupnya cakep banget. Mungkin karena didukung sang istri dan juga keluarga. Kang Epi udah nggak sakit lagi. Semoga bahagia Kang Epi bersama bidadari surga. Amin. Dan berikut ada Kang Opi Kumis gitu ya, yang juga punya kenangan banyak terhadap almarhum Kang Epi Kusnandar, termasuk juga syuting terakhirnya di bulan Maret ya, Bang Opi ya. Ada statementnya almarhum gitu yang kalau diingat sekarang mungkin kayak apakah ini sebuah pertanda begitu ya, sempat mengatakan bahwa ini scene terakhir gue nih gitu ya. Kita lihat dulu profil Bang Opi Kumis berikut ini. Bang Opi tahu kabar meninggalnya Kang Epi ini dari mana? Waktu itu gue lagi acara talk show di satu stasiun TV, terus dikabarin sama kru, bilang Bang Opi, nih Kang Epi meninggal. Wah, pikir ntar habis dari situ gue langsung aja nih ke rumah duka ya. Karena gue punya banget, sebetulnya bukan pengalaman. Waktu itu gue masih syuting sama dia di 2025 di bulan puasa kalau nggak salah. Pas bulan puasa, syuting di Sukabumi. Gue ketemu, Kang Epi, Bang Opi gitu kan. Akhirnya gue pelukan tuh sama dia tuh, udah lama gak ketemu. Di kuping gue dia bilang gini, kita pernah ketemu sama-sama masih muda waktu itu. Sekarang kita udah ketemu lagi, sama-sama kita udah tua. Jadi langkah kita selanjutnya bagaimana caranya kita baik aja hidup. Karena gak tahu kapan, apa gue duluan, apa lo duluan. Karena yang jelas, gue ketemu sama lo ini belum tentu kapan kita ketemu lagi. Itu aja Pi, pesan dari gue. Gue sih sama lo nggak sahabat yang sering ketemu, tapi gue ada rasa asik aja kalau ketemu sama lo. Emang kalau gue kan sama dia tuh baca skenario tuh bareng gitu. Dia kan orangnya paling males ngapal nih. Jadi mau nggak mau gue bacain tuh. Tapi di sela-sela gue bacain, keusilan kan ada aja tuh. Yang dialog dia gue salahin gitu apa segala macem. Di situ banyak. Dia pokoknya setiap mau pulangnya aja selesai syuting juga bilang, ingat ya pesan gue. Kita udah sama-sama tua. Langkah kita harus baik dan baik. Karena kita nggak pernah tahu tahun besok kita masih ada apa enggak. Itu terus. Pada saat itu ada apa perasaan Bang Opi mendengar pesan itu diulang-ulang terus? Kalau gue sih berpikir ini kadang-kadang gini kan, di luar kesadaran kita kadang-kadang ada bahasa yang kita nggak pernah sadar tuh kita berbicara tuh. Tahu-tahu itu memang begitu kejadian baru kita tahu, oh itu bahasa terakhirnya gitu. Karena dia bilang gue nih yakin banget kita bukan nggak ketemu lagi sih, tapi kayak ada yang susah nih gue mau ketemu lo lagi gitu. Dia dipegang gini, gue kenceng banget, dipeluk kenceng banget. Oke ya Pi, oke ya, gitu. Ini kalau kita lihat ada postingan di Instagram sosial medianya almarhum gitu ya, ada foto pada syuting bersama Bang Opi Kumis. Terus captionnya gitu ya, ini akan berlalu antara Condet dan Kalibata, kita jatuh bangun gitu. Tapi nih fotonya tuh yang pelukan itu begitu ya. Terus background lagunya sih yang menjadi perhatian kita karena menggunakan lagu Selamat Tinggal. Ya, Selamat Tinggal dari Endang Sukamti yang ini mungkin melodinya bisa seperti apa? Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Bang Opi sempat lihat postingan ini pasti. Ya, ada satu foto lagi yang nggak tahu dimasukin apa enggak. Nanti muka gue nggak kelihatan, tapi muka lo aja yang kelihatan. Lo senyum, tolong ya lo senyum. Nih, senyum Pi, senyum. Gue sama lu nih, dia ngomong tuh. Gue sama lu nih, kayaknya dia bilang. Nggak tahu antara lu sama gue nih katanya. Tuh pulang dari situ gue terus begini tuh. Terus ini ada apa sebenarnya nih, Epi nih. Tuh dia lama banget tuh. Sutradara dia bilang, ayo action aja gitu.
Ini kan giliran scene dia nih. Nah ini gue disuruh senyum nih sama dia. Senyum Pi senyum gitu. Dibisikin terus di kuping. Itu yang akhirnya gue waktu ngelihat mayatnya aja udah lihat, ya Allah ternyata ucapan lu ini nih. Wah. Ya mudah-mudahan Allah ampuni segala salah dan dosanya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Amin. Karena setahu gue di mata gue nih orang Happy ini orang baik. Baik. Kita lihat beberapa cuplikan karya-karya dari almarhum Epy Kusnandar berikut ini. Ya, di pertemuan pada saat syuting di bulan puasa gitu, sempat juga Kang Epy tuh bilang ini scene terakhir gue gitu. Iya dia begitu setiap gue lewat tuh, misalnya jauh dari dia, Pi ingat yang tadi scene ending, hidupnya ada ending gitu. Gue tuh selalu ini Kang Happy nih ya udahlah, gue pikir cuma candaan dia apa. Dia kan selalu tuh ending. Pasti ada endingnya. Pasti ada selesai. Ini kita nih panggung sandiwara nih Pi. Bang Opi ketika dengar itu gitu berulang-ulang, ini dirasain? Iya, gue ngerasain ini ada apa ya. Cuma gue nggak sampai ke situ kan. Cuma gue rasain ini ada apa sebenarnya. Tapi ngerasa ada yang beda pada saat itu dengan Kang Epy. Dia kayak ini, kayak gimana ya, kayak ngelihatnya tuh kayak ntar kesana gitu, gue dilihat kesini, kesana dilihat lagi, jangan lupa gitu. Selalu dia mesen itu aja. Dan ini Kang Epy ini kan aktor senior ya. Aktor senior yang aduh aktingnya juga Masya Allah ya, totalitas sekali gitu. Ya, dia pemain yang rileks banget kalau main. Dia nggak pernah punya beban tuh kalau main. Hebatnya Epy tuh di situ. Dia kalau main, peran gue ini gini ya. Dia begitu action, udah ngalir aja, rileks aja. Nggak pernah punya beban kayaknya. Bang Opi ketika datang ke rumah duka gitu ya, melihat keluarga itu gimana melihat keluarganya? Gue ngelihat Karina, ngelihat istrinya kan memang sayang banget nih. Karena scene di Sukabumi aja juga istrinya terus yang tampil ke sutradara tuh. Tolong jangan sampai jam 10 malam ya. Suami saya lagi kurang sehat. Oh gitu. Oh ini juga nunggu udah terlalu lama. Jadi Selalu didampingi. Iya, happy-nya mah diam aja, dia aja terus yang istrinya aja yang Kenapa maju. terlihat kurang sehat? Dia sebetulnya sih sehat, cuma dia kan orangnya memang gitu kan, santai. Apalagi waktu itu puasa keadaannya kan, dia lagi puasa gitu. Terus yang gue lihat ini penutupan yang bagus, penutup akhir dari perjalanan hidup manusia nih. Gue ngelihat mukanya, mayatnya itu, Mbak kayak orang buka alpukat itu kuningnya. Jadi kayak orang abis apa ya kalau Seger mengkol gitu. kayak glowing gitu. Glowing. Jadi kayak memang kelihatan muka ikhlas tuh kelihatan. Kita tuh yang hidup melihat kok ikhlas amat gitu, kelihatan gitu. Jadi nggak kayak gimana gitu. Bener, mudah-mudahan lah. Amin. Allah kasih tempat yang layak di sisi Terbaik. Allah. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Insyaallah. Nah ini kan dengan ya ini kejadian hidup ya, kalau kita melihat perjalanan hidup selebriti itu mungkin ya sama juga sama kehidupan manusia gitu. Ada awal, ada akhir. Jadi kita mau tanya juga nih sebuah pertanyaan-pertanyaan renungan ya buat Bang Opi juga. Ya. Bang Opi, Ya. nih lanjutin kalimat ini ya. Di usia 60 tahunan ini, Bang Opi Kumis merasa Bang Opi Kumis ini semakin Ya semakin harus hati-hati lah dalam hidupnya. Semakin wah kan nggak mungkin kita udah Semakin tua harus nih. hati-hati. Semakin harus hati-hati dan perbanyak amal. berbanyak amal. Perbanyak. Hati-hati terhadap Hati-hati ya kita kan dalam dunia kita kan nih langkah kita juga banyak apa namanya jurang-jurang lah yang kita mesti lewatin dengan hati-hati. betul. Jangan sampai terperosok jatuh ke lubang kesalahan ataupun menyakiti orang lain. Ya itu aja lah yang benar. Semakin banyak nih kita mendengar berita, melihat berita ada rekan-rekan seperjuangan, sesama profesi yang berpulang gitu. Membuat kita semakin sadar bahwa suatu saat kita bakal begitu. Suatu saat kita bakal kembali dan kita harus tahu bahwa ini adalah
satu panggung yang dimana saat kita sekarang ini adalah lagi pentas dan suatu saat bakal ketemu ending dari satu pertunjukan. Selesai. Seperti pesan almarhum ya. Ya, Ending. ending. Sebelum ending, kira-kira apa yang masih ingin dicapai, dilakukan oleh Bang Opi Kumis? Ya, sebelum ending kita harus rapiin dialog kita, rapiin blocking kita, ya nggak? Bagaimana caranya supaya orang tersenyum sama kita, supaya kita juga bisa tersenyum sama orang, berbuat baik dan hilangin rasa-rasa dengki, sombong, apa segala macam kita mesti hilangin. Karena dari akhir pertunjukan ini kita harus liatin sama orang-orang yang masih ada bahwa suatu saat kita akan jalan di perjalanan yang panjang. Aduh, Bang Opi, terima kasih sudah berbagi kenangannya. Terima Ini kasih. mudah-mudahan juga mengingatkan kita ya, Iya. kita harus menjadi semakin lebih baik. Lebih baik. Jadi lebih baik, semakin baik, lebih baik lagi. Berikut kita akan berbincang dengan pasangan pengantin baru nih. Oh, iya. Bang Opi Kumis ya. Nih mungkin ada pesan dari Bang Opi nih terhadap pasangan pengantin ini ya. Iya. Ada Boyen dan suaminya Excel. Kita lihat dulu profilnya Iya. berikut ini. Boyen dan Excel. Aduh, apa kabar sih pengantin baru? Hai, Kak Penny. Aku juga termasuk ikut terkejut gitu ya dengan wow. Terkejut, kamu bisa makan jeruk ya? Terkejut ya? Rapat sekali dia menutup rahasia-rahasia ini ya kan. Iya. Sampai Om Daniel itu kecewa, dia nggak bisa lagi mainin lagu apa yang kamu paling hafal lagunya? Cintamu itu hoax. Karena dia udah nggak hoax ya. Enggak hoax. Kalau itu kan kecewa, sekarang kan kecowok. Iya, ada artikelnya ya, Boyen kenang roller coaster perjalanan cintanya gitu ya sama Ruli itu siapa? Oh dia ya. Iya, nama asli Ruli. Nama aslinya Ruli. Panggilnya Iza. Tapi kan kamu katanya udah kenal lama. Terus Iya. tiba-tiba kamu nge-DM setelah melihat story-nya Boyen sama anak-anak. Iya. Apa tuh? Kenapa tuh lihat pengen punya anak-anak sama Boyen apa gimana langsung? Enggak, ngebayangin kalau punya anak kayak dari aku kan lucu. Iya, apa. Iya, nah kebetulan saya suka sama anak kecil. Terus? Kebetulan waktu itu buka Instagram ada dia lagi main sama anak kecil. Posting. Iya posting. Terus? Ya ada DM langsung. Kan kamu katanya DM-nya langsung ngajak nikah. Iya. Nikah yuk gitu. Nggak, Biar kenapa? nggak main-main. Oh gitu. Emang udah ada niat Ya, nikah? Udah. Udah capek juga dia sama. Hah? Udah capek. Udah capek. Iya. Udah. Tapi dia jujur ya. Yang kamu DM cuman Boyen atau ada beberapa yang Itu tuh. Itu saya belum tahu tuh Iya, ya. iya. Kalau DM yang lain banyak, tapi kalau yang DM nikah cuma sama dia. Oh. Udah kaget ya. Iya. Oh DM yang lain banyak. Ada. Tapi yang lain gak diajak nikah enggak kan? Enggak dong. Enggak, cuma kamu yang diajak nikah. Itu makasih lah. Tapi yang lainnya kamu DM cewek-cewek juga? Enggak juga. Oh, gitu. Cari Teman-teman. perkara emang. Oh juga kok. Tapi kan roller Iya, coaster iya. katanya 2 tahun. 2 Kamu tahun. kamu disembunyikan. Disembunyikan. Kamu posting foto berdua, nggak di-repost sama dia. Enggak. Enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh. Saya juga, kita saling jaga aja sih Saling sebenarnya. jaga. Tapi Iya. kamu rasanya gimana? Kan kayak kamu yang gitu yang disembunyiin gitu nggak sih? Enggak apa-apa sih. Tapi kamu lama-lama juga kayak gini. Kok aku nggak pernah di repost sih gitu. Pernah gitu ya, pernah Kalau gitu. gini, nanti kamu nggak sanggup lagi ada DM, misalnya ada netizen gitu kan, terus kata-katanya nggak enakin, terus takutnya marah gitu kan. Oh, iya. Iya kan? Karena dia bukan dari dunia hiburan ya. Bener, waktu itu aja dia ada yang nge-DM kan, ada fans-fans zaman dulu kan, fans-fans Desboy gitu kan. Terus gitu, lu siapa Nyaka Boyen gitu kan. Iya. Iya, Itu dia lucu lagi gini ya. Udah tahu itu kan fanbase ya. Dia follow, sama dia di follow back. Dia masuk ke close friend ya, bisa baca lah. Akhirnya posting aku dia tahu. Ih kakak ini siapa nih gitu. Oh, sempat bocor ya. Iya bocor. Itu ada. Terus habis itu lucunya dia di bulan apa sih tahun 2002 berapa tuh? Kan dia jadiannya 2023. Iya. 2024 dia Agustus. muncul tapi agak nyaru-nyaru gitu ya. Iya. Nih. Iya, dia Menyala muncul. Kak Boy. Iya. Padahal ini lagi apa nih pada saat kamu komen tuh lagi apa? bulan apa tuh? November. Udah jadian belum? Udah. Terus apa? Dia pengen disepil, cuman aku belum pernah nyepil ya. Cantik, kayak kemah. Cantik gitu ya. Geli deh, gue kayak musang malu-malu gitu ya. Komennya aja baru tahu kan kalau aku tuh punya pasangan malu-malu. Kayak bukan aku ya kayak. Iya. Enggak, kamu muncul gitu. Kenapa? Lupa aku itu. Itu kan lagi mau ATF, aku mau manggung. Oh, iya. Kamu kan sering Tapi mantau. kondisi masih baik ya. Baik, Katanya baik, kan baik. kalian sering unfollow. Pernah unfollow. Pernah unfollow sekali waktu itu karena udah mulai Tahu. ada Ada yang yang curiga. tahu Oh. waktu itu gara-gara ada satu temennya dia yang posting tuh.
Terus Iya, rame. Jadi akhirnya kita unfollow dulu deh biar nggak ini. Lagi, udah yuk, dia kesini takutnya dia nggak ini kan, nggak biasa gitu kan. Makanya dunia kita kan beda, ya Oh kan? iya, makanya unfollow. Tapi Iya, unfollow. Unfollow dulu. Terus ya itu dulu biar nggak itu. Tapi kalau berantem beneran gitu? Pernah lah, sebelum married kita Hamin berantem ya. 1, Hamin 2 juga kita sempat ribut. Iya, pas mau hajatan memang. Kayak gitu kan pasti ada yang puyeng ini, akhirnya Iya. kan ribut ya. Nah, hajatan yang mana nih kan hajatan kamu agak mundur tuh. Hajatan Iya. yang tanggal 1 atau hajatan yang Nah, yang tanggal deket-deket ya, udah mau Pas hari deket-deket. H. Kenapa? Gara-gara Dua apa hari tuh? sebelum. Pokoknya ada aja deh, pokoknya. Karena katanya kalau nikah itu suka ada jinnya, Iya, jin dasim, iya, ya iya. kan? Saya nyari mana sih gitu. Ih, kamu nyari sih ya. Enggak maksudnya gitu. Emang iya, ternyata bener ada mahal kecil jadi berantem. Ada aja ya gitu ya, berantem Ada mulu aja. ya. Kayak apa sampai kayak apa tuh berantemnya waktu itu? Ya maksudnya ada aja ya. Ada aja misalnya perkara kecil Asli kita ketahuan tuh di situ. Asli gila. asli-aslinya ketahuan. Misalnya hal kecil kita mau makan, aku lagi mau makan nasi goreng, misalnya dia mau makan bakso. Jadi Ada ya. debatnya itu, cuman hal-hal kecil aja. Iya. Baiklah, ini ada banyak hal ternyata bedanya yang lumayan banyak ya. Banyak, Antara banyak. kalian berdua ya. Kamu rapi, dia agak. Oh iya, Dia agak OCD. OCD, agak OCD. Saya COD. Belanja Seperti mulu. apa? Kita akan kuak setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Bau Secret.